Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Pada video tutorial kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana mengatasi penyakit jantung koroner dengan pijat refleksi. Semoga teman-teman bisa menyimak dan juga memahami bagaimana cara-caranya ya. Nah, sebelumnya yang harus kita lakukan itu adalah kita melakukan yang namanya stretching ya teman-teman ya, yaitu kita melemaskan otot-otot yang ada di telapak kaki ya. Nah, terkadang otot-otot ini nih, otot telapak ini nih suka keras atau terjadi penebalan. Nah, oleh karena itu kita butuh untuk dilemaskan ininya. Kenapa harus dilemaskan atau di stretching ini? Ini supaya pada saat kita melakukan pemijatan itu akan menjadi maksimal hasilnya nantinya teman-teman ya. Dan berapa lama kita melakukan stretching ini? Nah, stretching ini mungkin bisa sekitar 5 menitan ya teman-teman ya. Nah, setelah di stretching maka kita balurkan hand body lotion, bisa juga minyak kelapa, juga bisa minyak olive oil atau minyak urut yang di bagian bawah telapak dan di punggung telapak. Nah, fungsinya untuk apa teman-teman? Untuk agar pada saat nanti kita melakukan pemijatan itu kulitnya ini tidak lecet teman-teman, karena kan nanti kan dia bergesekan ya teman-teman ya, pasti pada saat ditekan itu akan bergesekan. Dan juga nanti pada saat melakukan pemijatan itu juga tekanannya teman-teman itu kurang lebih 1-2 kilo. Bagaimana caranya kita mengetahuinya? Misalkan nih anggap aja telapak tangan saya ini timbangan, maka kita melakukan pemijatan seperti ini, kita tekan. Nah, ini tekanannya itu terhitung 1-2 kilo ya teman-teman ya. Nah, teknik pemijatannya itu teman-teman melalui 3 titik pertama dulu teman-teman. Kenapa harus melalui 3 titik pertama, yaitu ginjal, saluran kencing dan kandung kencing teman-teman. Nah, itu harus dilakukan supaya karena 3 titik tersebut ya, itu adalah awal untuk benar-benar nantinya pada saat sudah selesai itu hasilnya bisa menjadi maksimal. Nah, yang pertama itu adalah titik ginjal ya teman-teman ya, seperti di video-video saya sebelumnya. Titik ginjal itu gampang ya. Ini bisa kita raba, di sini nih ada tulang ya. Nah, ini kita balik begini ya. Nah, ini sejajar dengan antara telunjuk dengan jari tengah. Nah, kurang lebih di sini teman-teman ya, ginjalnya ya, titik ginjal. Nah, untuk jelasnya nanti teman-teman juga bisa melihat gambarnya, itu bisa teman-teman download di link deskripsi, ada nanti ya, saya akan sediakan gambar letak area titik-titik refleksi yang ada di tubuh kita. Nah, yang kedua adalah titik ini teman-teman, titik namanya titik saluran kencing, dan ini kandung kencing teman-teman ya. Nah, kenapa 3 titik ini? Nah, ini titik ini sangat berfungsi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang nanti ada di tubuh kita. Nah, kalau saluran kencing ini sejajar antara jempol dengan telunjuk, dan titik kandung kencing itu sejajar dengan ini, jadi antara kulit sisi sini dan kulit telapak ya. Nah, ini cara mijatnya itu bisa seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Nah, pada saat kita memijat titik area ini, titiknya ini jangan lari-larian, jangan sampai kita ke sini-sini, kita tarik ke sini, kita tarik ke sana, jangan. Nah, ini ya. Ini kita pijat seperti ini, atau misalkan ini kulitnya agak keras, kita menggunakan yang namanya bantuan dengan tongkat pijat ya teman-teman ya. Di sini ada tongkat pijat yang bersifat tumpul dan bersifat tajam, teman-teman. Nah, yang tajam itu nanti mungkin digunakan untuk lebih tepatnya pada saat misalkan ada titik refleksi itu bila mana antara tulang-tulang. Tetapi kalaupun titik refleksinya itu juga kita langsung pakai yang tajam pun juga sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman tekanannya saja nanti harus diperhatikan. Nah, jadi pada saat kita pencet ini seperti ini teman-teman.
Nah, titiknya ini kita pencet begini. Nah, ini tetap kita tekan, kurang lebih tekanannya 1-2 kilo. Dan ini lakukan selama kurang lebih 5-10 menit teman-teman. Ya. Lakukan juga setelah ini udah selesai, maka ini juga lakukan di saluran kencing. Nah, ini juga jangan gerak-gerak, lari-lari ya. Juga lakukan yang di sini juga, kita pencetnya seperti ini. Ya, atau juga kita bisa begini. Ya. Kalau yang belum biasa begini nih, nanti ini masih pegel. Nah, biasanya titik refleksi bila mana ada area yang terganggu itu, dia pada saat kita raba begini ada seperti kayak pasir atau kayak ada benjolan di dalamnya, jendol gitu teman-teman. Ya, setelah 3 titik ini untuk mengobati penyakit jantung koroner, maka kita lari ke daerah area kepala teman-teman ya. Nah, area kepala ini yang pertama adalah kelenjar bawah otak ya. Jadi kelenjar bawah otak itu titiknya sekitar sini ya teman-teman ya, kurang lebih sini. Nah, ini dia nih mengatur sistem organ tubuh yang ada di organ tubuh bagian dalam ya, terutama sistem metabolisme yang diatur oleh kelenjar tiroid teman-teman ya. Jadi kita pencet ini kurang lebih 5-10 menit. Cuman tekanannya jangan sampai terlalu keras teman-teman kalau yang di kelenjar bawah otak ini teman-teman. Dikarenakan kalau misalkan ini terlalu keras, maka nanti ditakutkan titik sarafnya itu malah akan rusak ya. Jadi kita tekanannya 1 kilo sampai ini ya. Oke teman-teman, setelah kelenjar bawah otak, yaitu kita kelenjar paratiroid teman-teman. Nah, dia yang mengatur peredaran darah dan yang ada di tulang, dan juga mengatur kadar kalsium juga yang ada di tulang juga ya teman-teman ya. Nah, ini letaknya di sekitar sini teman-teman ya, sekitar sini ya. Nanti teman-teman juga bisa periksa di di gambarnya ya. Jadi nanti dicocokin aja dari bentuk-bentuknya ya, bentuk lekukan di kakinya kurang lebih itu menunjukkan area yang sama. Oke, setelah kelenjar paratiroid ini, kelenjar ini harus kita pijatnya agak keras teman-teman. Nah, kalau bisa sih pakai tangan aja ya teman-teman ya. Nah, kita gini, jadi kita pijatnya pakai ininya teman-teman nih, atau enggak di pinggiran sininya ya. Jangan begini, kalau begini nanti kena kuku. Oke. Nah, ini 5-10 menit juga teman-teman. Oke teman-teman, nah setelah itu kita beralih ke kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu posisinya itu sejajar dengan telunjuk teman-teman ya. Telunjuk, dan dia ini sejajar dengan ini. Begitu ini turun ya, ini ada tulang ini turun, nah itu dia segitu di situ ya. Jadi tapi sejajarnya telunjuk teman-teman. Nah, kurang lebih di sini teman-teman ya. Nah, ini kita pincet, kita pijat juga selama 5-10 menit teman-teman. Nah, ini kelenjar adrenal ini juga mengatur sistem tekanan darah juga teman-teman ya, dan juga sistem hormon seksual, dan banyak fungsinya ini kelenjar adrenal. Orang nyebutnya juga disebutnya kelenjar anak ginjal ya. Oke, nah jangan lupa selalu pakai hand body teman-teman. Saya selalu harus ingatkan ini teman-teman. Nah, setelah kelenjar adrenal ini, maka kita lakukan yang kita pijat adalah kelenjar daerah area paru-paru. Nah, area paru-paru itu sejajar dengan persis di atasnya kelenjar adrenal ini. Cuman dia ada di antara telunjuk sampai pertengahan jari manis ya. Nah, jadi posisinya tuh dia tuh sini nih teman-teman nih. Ini agak telunjuk ya. Ini kita sekitar sini teman-teman. Nah, ini teman-teman kurang lebih di sini teman-teman. Nah, ini pijat. Jadi kalau gampangnya tuh gini juga. Nah, ini persis begitu ini kita iniin. Ini ada telunjuk, ada tulang yang nonjol di sininya. Nah, itu ya. Nah, ini 5-10 menit teman-teman.
Nah, karena biasanya kalau orang jantung koroner itu kan juga suka gejalanya tuh terasa sesak, sulit bernapas ya. Terus juga biasanya tuh daerah dada bagian kirinya itu sering terjadi terasa sakit, dan sakitnya itu seperti ditusuk-tusuk katanya ya. Terus juga dia juga sering pusing dikarenakan kadar oksigennya itu kurang eh, untuk mencapai otak. Ini lakukan juga 5 sampai 10 menit teman-teman. Ya, usahakan ini yang paru-paru ini nih 10 menit kalau boleh saya saranin. Nah, setelah paru-paru, maka yang harus dipijat itu adalah kelenjar yang namanya kelenjar reproduksi atau indung telur atau testis ya. Nah, itu posisinya adanya di sini. Nah, satu ada di bawah telapak di tumit ya. Di tumit ini persis di tengah-tengah. Nah, ini jadi untuk nentuinnya tuh kita pencet dulu. Nah, kalau misalkan tulangnya ini di sini terasa, itu berarti tulang pinggir. Nah, kita rasakan tulang yang ada di sini di tengah. Nah, itu seperti itu. Nah, ini pijatnya agak keras nih teman-teman, daerah sini ya. Dia ini sejajar dengan telunjuk ya, telunjuk dan ini, jadi di tengah-tengah sejajar sama ginjal dia ya. Nah, ini kita pencet, kita tekan, ini agak keras dia pencetnya. Nah, ini juga dia mengatur kadar suhu tubuh juga di sini ya. Rambut rontok juga ini salah satunya terganggu di daerah ini. Kemudian ada juga kelenjar reproduksi itu adanya di bagian sebelah sini teman-teman. Nah, biasanya daerah sini nih teman-teman, ini mata kaki ya, ini mata kaki. Nah, ini di daerah sininya nih, di belakang mata kaki ini. Nah, jadi ini kalau kita pencet nih, nah ini ada tulang. Nah, tulang ini dua ini nih. Nah, ini mata kaki ya, mentok nih sini nih. Nah, dia di posisi di sini. Biasanya di sini. Nah, gitu di sini ya teman-teman ya. Ini pijat aja dari bawah ke atas teman-teman ya, sistem kelenjar itu. Kalau yang di bagian ini nih atas, kita dari bawah ke atas pijatnya seperti ini. Karena ini areanya lebar ya, kita mungkin daerah sini dulu, naik lagi, daerah sini terus naik lagi ya. Nah, ini jangan lupa dengan minyak gosok, minyak olive oil, minyak kelapa atau hand body, supaya tidak lecet pada saat kita gosok begini ya, pada saat kita tekan begini. Karena kalau enggak ininya lecet nanti kulitnya, nggak ada kelembapannya di sini ya. Oke, setelah kelenjar reproduksi, maka yang kita pencet adalah lambung, karena seringkali penyebab jantung itu tertekan itu atau itu adalah asam lambung yang tinggi ya. Jadi ini di areanya adanya di sini ya teman-teman ya, daerah sini. Nah, ini agak lebar sebenarnya nih. Jadi kita pada saat kita begini nih, ini kita tekan nih. Nah, ini ada daerah yang agak cekung dalamnya. Nah, itu biasanya kalau ada gangguan, dia itu bisa terasa ada pasirnya, kayak pasir sampai ke pinggir sininya ya. Nah, ini pijat 5 sampai 10 menit. Kemudian yang kita pencet lagi adalah pankreas dan usus 12 jari. Nah, ini pankreas dan usus 12 jari ini nih, sebenarnya kalau kita lihat dari penampang organ itu dia tuh bertumpuk ya. Dia ini bertumpuk. Jadi yang pertama tuh ini nih yang besar nih ya, dia sejajar dengan ginjal nih. Yang begininya nih. Nah, ini adalah usus 12 jari. Nah, sedangkan pankreasnya tuh dia juga melintang di sini, di sekitar di sini juga nih. Ini gitu ya. Nah, ini kita pencet aja sama 5 sampai 10 menit. Nah, kemudian setelah usus 12 jari dan pankreas ini, maka kita beralih ke usus besar transversus. Usus besar transversus tuh dia tuh melintang. Jadi dari sisi sini dia melintang ke arah sampai sini nih. Teman nggak sampai sini, dia cuma begini aja nih. Nah, jadi
Kalau kita gambarin nih, dia ini persis di bawahnya ini melintang begini. Nah, kurang lebih begini deh. Ini turun ya. Nah, ini sus besar transversus. Nah, ini kita pencet aja gas terus semuanya. Ya, 5 sampai 10 menit juga. Nah, kita jalan nih karena ini kan panjang nih ya, teman-teman ya. Nah, ini kita pencet begini. Kita pencet begini. Kalau nggak kuat bisa pakai bantuan tongkat pijat 5 sampai 10 menit. Kemudian teman-teman setelah usus besar transversus, maka kita lakukan juga usus kecil, teman-teman. Nah, usus kecil itu di mana? Persis di bawahnya ini. Ini areanya besar nih, segini nih dia. Ya. Ya, luas nih dia. Segini nih, teman-teman. Nah, ini nih. Ini usus kecil ya. Nah, kalau di sini ada tadi titik kandung kencing, dia kan posisinya kan di depannya, di belakangnya ya. Ini kita pencet. Biasanya nih kalau misalkan begini nih, dia ada cekungan di dalamnya, dalam banget nih kalau usus kecil nih. Nah, ini kita pencet ya, teman-teman ya. Kalau bisa merata, tapi tekanannya pun juga 1 sampai 2 kilo, teman-teman. 5 sampai 10 menit sama. Setelah usus kecil ini, maka kita pijat yang namanya kandung empedu. Nah, cuman ini karena kita pijatnya dari kaki kiri, yang awalnya memang harus di kaki kiri, sedangkan kandung empedu itu ada di bagian liver ya, di bagian liver atau hati, adanya di sebelah kanan. Nanti saya akan tunjukkan ya. Nah, kita loncatin dulu itunya, kandung empedu, maka yang kita pencet adalah rahim. Kita bisa pencet itu dulu. Nah, yang gampang tuh prostat dulu di sini ya. Nah, ini adanya di sekitar sini. Nah, pada saat kita begini, nah ini ada legok di sininya nih. Karena ini udah ketemu tulang di sini, tulang ujung. Nah, ini ada legok antara ini bau tulang mata kaki. Nah, ini ada yang legok di sininya. Ada juga kalau misalkan dia keganggu, ininya gendut malah, ya. Nah, ini posisinya di sini, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini kita pencet dari bawah ke atas, teman-teman ya, tetap ya. Nah, ini kita pencet keras ya. Bahkan kalau misalkan memang bisa, kita pencet sampai lari ke sini, kita tarik begini ya. Ini kita pencet 5 sampai 10 menit ya, teman-teman ya. Kalau bisa sih 10 menit, karena kan ini sampai ke atas begini ya, teman-teman ya. Nah, itu pencet. Ini prostat atau rahim ya kalau untuk perempuan ya. Ya, kalau orang yang haid juga yang di sini nih, kalau mau cepet juga bisa lihat di video saya mengenai gangguan nyeri haid ya, teman-teman ya. Oke, kemudian yang kita pijat adalah saluran pernapasan dan saluran tenggorokan ya, leher ya, teman-teman. Adanya posisinya di sini, teman-teman. Nah, ini kita pijat ya dari bawah ke atas. Nah, karena ini posisinya antara tulang, maka biasanya saya kadang-kadang menggunakan bantuan kayu ya. Kita pencet begini. Jangan lupa pakai hand body ya, karena ini bagian atas ini nih sensitif kulitnya biasanya, karena lebih sensitif dibanding kulit telapak kaki ya. Nah, ini 5 sampai 10 menit, teman-teman, untuk membantu sistem pernafasan supaya maksimal nantinya ya. Oke, setelah ini maka kita lakukan yang namanya kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening itu adanya antara tulang ini dengan tulang ini, tapi posisinya di sini ya. Nah, jadi dia nih panjang nih begini nih, teman-teman. Nah, gitu. Ini kita pencet begini. Kita pencet begini ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan jempol kita kegedean, karena ini adanya di antara sisi dua tulang, makanya saya suka pakai begini. Kita giniin ya, teman-teman ya. Kelenjar getah bening bagian dada. Nah, kemudian yang kita lakukan juga kelenjar getah bening bagian atas. Ini di sini, teman-teman. Posisinya ini mata kaki. Nah, ini di depan mata kaki ini biasanya ini ada yang jendol nih, teman-teman. Ada yang gendut ya. Nah, ini posisi di sini, teman-teman. Kurang lebih ya. Ini kita pencet begini dari bawah ke atas, tetap ya. Tetap dari bawah ke atas. Nah, terus juga ini 5 sampai 10 menit juga, teman-teman.
Kemudian kelenjar getah bening bagian perut teman-teman. Nah ini biasanya nih, nah kalau kita begini nih, ini kan udah ada datar nih, sisi datar nih. Begitu ini miring terus datar. Nah itu adanya di sini teman-teman. Nah ini pun juga kita pencet dari bawah ke atas teman-teman. Ya, kita pencet dari bawah ke atas. Seperti itu. Ini kelenjar getah bening bagian perut. Nah setelah 5-10 menit kita lakukan, nah kita beralih ke kelenjar getah bening bagian perut juga, cuman yang ada di posisi samping. Nah ini kita caranya gampang nih, kita begini. Nah ini mentok nih di mata kaki nih. Kita ini aja kita pegang ini nih, ini jangan begini arahnya, tapi yang ke atasnya. Nah ini begitu mentok, nah ini adanya posisinya di sini, ya kurang lebih di sini teman-teman. Nah ini kita pencet juga. Kita pencet ya, itu dari bawah ke atas ya teman-teman ya, karena ini harus mengarah ke ginjal, ke arah jantung ya teman-teman ya. Terakhir di sini teman-teman, kelenjar bagian area jantung ya, karena ini jantung koroner ya, otomatis jantungnya yang kita pijat juga. Ya posisinya di bawah paru-paru sejajar dengan ginjal ya. Nah ini sekitar sini teman-teman. Nah ini kita pencet, cuman jangan terlalu keras kalau untuk jantung ya. Nah, kita tekanannya 1 kilo aja, dan kita konstan aja ya, 5-10 menit aja teman-teman cukup. Setelah itu kita beralih ke kaki kanan. Nah lakukan juga pemijatan sama persis seperti yang ada di titik-titik yang ada di kaki kiri. Samakan ya, disamakan, tetapi perbedaannya adalah kalau di kanan ini adalah jantung, di kiri ini jantung. Kalau yang di kanan itu posisinya adalah kandung empedu ya teman-teman ya. Nah jadi perbedaannya itu, kalau di kiri itu jantung, kalau di kanan itu liver atau hati ya teman-teman. Jadi tapi lakukan semua titik-titik yang sebelumnya dan urutan-urutannya itu ikuti teman-teman, sama. Nah kemudian berapa kali ini harus dilakukan? Nah kalau untuk berapa kalinya tergantung masing-masing orang yang mempunyai gangguan tersebut. Nah tetapi minimal itu 7 hari berturut-turut kalau untuk jantung koroner ya, 7 hari berturut-turut dilakukan. Kemudian juga kita pijat titik jantung yang lainnya yang bukan ada di telapak kaki. Untuk yang titik di sebelah kanan seperti tadi saya ngomong, itu kan tadi kan ada titik yang namanya kandung empedu ya teman-teman ya. Nah kandung empedu itu letaknya adanya di posisi sebelah kanan. Nah di sebelah kanan itu adanya di daerah sekitar sini teman-teman nih. Jadi ini kalau kita tentukan dulu ginjal ya, ini ginjal, nah ini ginjalnya. Nah dia ini posisinya di sekitar sini teman-teman. Nah ini besar nih ya. Nah kandung empedu itu adanya di sini, yang ini teman-teman ya. Nah, tapi kalau saya biasanya karena dia udah jadi satu begini, saya biasanya pencet aja langsung semuanya, jadi semuanya biar juga efektif jadinya ya. Nah ini lakukan juga 5-10 menit. Kemudian jangan lupa gunakan hand body lotion ya. Nah oke teman-teman, itu tutorial saya, video saya mengenai pijat refleksi untuk mengatasi gangguan jantung koroner. Nah kemudian ada yang saya harus sampaikan, dalam artian gini, pengobatan ini akan berhasil juga bila mana teman-teman juga melakukan yang namanya meminum ramuan-ramuan herbal dan juga menjalankan pantangannya teman-teman. Ada beberapa herbal yang bisa kita gunakan sebagai ramuan untuk membantu percepatan penyembuhan gangguan penyakit jantung koroner ini teman-teman. Seperti buah belimbing ya, buah belimbing itu sangat bagus, belimbing wuluh atau belimbing biasa. Bisa juga nanas, buah nanas ya, itu ambil airnya ya. Kemudian daun jati Belanda itu juga bagus untuk membantu mengatasi penyembuhan dari jantung koroner. Jeruk nipis, kemudian daun sembung ya, daun sembung
Kemudian bisa juga pepaya. Nah, itu adalah beberapa ramuan herbal yang bisa kita gunakan dari buah-buahan maupun daun-daunan ya teman-teman ya. Nah, kemudian selama pengobatan ini, masa-masa pengobatan dengan pijat refleksi ini, teman-teman jaga makan. Nah, justru dengan menjaga makan inilah teman-teman kesembuhannya adalah letaknya di situ. Yang teman-teman harus jaga itu adalah makanan-makanan yang mengandung lemak ya, yang mengandung terutama dari lemak, mengandung daging sapi atau kerbau ya. Terus juga ayam ya, kulitnya tuh ya itu nggak bagus tuh teman-teman. Dan juga makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi, yang mengandung santan ya. Saya juga ingin memberitahu bila mana pada saat setelah dilakukan pemijatan refleksi ini, teman-teman biasakan meminum air hangat teman-teman ya, dikarenakan itu untuk memperlancar sirkulasi darah setelah dilakukan pemijatan. Nah, kemudian hal-hal apa aja setelah ini biasanya nih kalau habis dipijat nih teman-teman nih ada reaksinya tuh melalui air seni. Misalkan kalau melalui air seni atau air kencing itu teman-teman mungkin kencingnya jadi lebih bau ya teman-teman ya, atau mungkin jadi lebih keruh atau lebih berwarna kecoklatan. Nah, itu kalau melalui kencing. Nah, kalau misalkan melalui keringat, maka teman-teman itu biasanya timbul ruam-ruam ya di kulit kita ya, atau juga timbul luka-luka kecil seperti kalau jerawat di badan tuh ya, yang udah matang-matang hitam-hitam gitu jadinya, ke biru-biru ke ungu-unguan gitu. Nah, itu juga berarti pertanda baik bahwa kotoran itu mulai banyak telah terbuang. Nah, kemudian bila juga kalau misalkan lewatnya BAB atau buang air besar, maka tinjanya itu akan lebih lengket daripada biasanya teman-teman. Nah, itu adalah beberapa reaksi yang normal setelah dilakukan pemijatan refleksi teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman video tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di luaran sana itu memahami dan menyukai video saya kali ini. Silahkan teman-teman like, share, komen, dan subscribe video saya ini. Oke teman-teman, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.